Setiap negara punya cara unik menyambut bulan suci Ramadan. Tapi bagi banyak bule mancanegara yang pertama kali menginjakan kaki di Indonesia, saat bulan puasa, pengalaman yang mereka rasakan benar-benar di luar ekspektasi. Bukan sekadar berbeda, tapi benar-benar bikin syok. Beberapa dari mereka bahkan sampai berkata, "Ini beneran nyata? Atau cuma euforia sesaat?" Karena dari segi suasana, energi, hingga kebersamaan, Ramadan di Indonesia terasa seperti festival spiritual terbesar yang pernah mereka lihat. Di banyak negara Eropa atau Amerika, Ramadan biasanya berjalan lebih privat. Umat Muslim berpuasa, tapi lingkungan sekitar tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan besar pada dekorasi kota. Tidak ada lonjakan pasar takjil di setiap sudut jalan. Bahkan beberapa bule Muslim mengaku pernah merasa kesepian saat berpuasa di negara asal mereka, karena tidak ada suasana kolektif yang mendukung. So Ramadan is tomorrow, and if you're a revert doing Ramadan alone, I just want to say that you're not imagining how heavy that can feel. My first 2 Ramadans as a revert were really lonely. My family's not Muslim, and even though they were really kind and supportive, they couldn't fully understand what the month felt like for me. And at the same time, I was watching friends who were Muslim born moving through Ramadan so naturally. They had family iftars, a huge community, traditions, and I still was just trying to find my footing. So I decided to keep Ramadan very simple. I stopped trying to perform someone else's version of Ramadan. One thing that really helped me was anchoring my fast to something physical, so I'd always go on a long walk. And this just really helped me feel present instead of counting down the hours. I also started eating foods that I grew up with at Sahur. I know this sounds like such a small thing, but it really helped connect me to who I was before Islam, instead of feeling like I had to replace myself to belong. And maybe the biggest thing I learned is this: loneliness in Ramadan doesn't mean that your Ramadan is lacking, and I think it just really means that it's deeply personal. I was feeling really lonely. This is the perspective that I shifted to. It was the world of a difference. So excited for Ramadan. My heart is with everyone. Especially if you're a revert, you got this, and just know you're not doing it alone. Ya, hal ini sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Di negara kita suasananya begitu ramai. Setiap lapisan masyarakat menjalankan tradisinya masing-masing sehingga suasana Ramadan menjadi begitu meriah. Mulai dari waktu sahur, ada banyak sekali tradisi yang dijalankan ketika waktu sahur. Hal ini benar-benar menarik perhatian bule mancanegara. Pak RT. Halo, salam kenal, nama saya Dagi. Ini saya juga jadi LT. Ya, gimana caranya jadi LT? Tanya. Gimana cara aku jadi LT? Coblos. Harus kuat. Aku udah siap 10 tahun. Lumayan kuat. Harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat. Nanti aku jadi LT di sini. Aduh, capek banget. Bagi bule yang terbiasa dengan suasana malam yang sunyi, ini jelas pengalaman yang mengagetkan. Bangun jam 3 pagi dengan suara ramai di luar, itu benar-benar di luar kebiasaan mereka. Tak jarang, ada bule yang mengatakan kalau sahur di Indonesia itu sangat ekstrim. Namun justru disitulah daya tariknya.
Mereka merasa menjadi bagian dari tradisi yang penuh energi. Sahur bukan hanya makan sebelum fajar, tapi juga momen sosial yang unik. Dari situ mereka mulai memahami bahwa Ramadan di Indonesia bukan sekadar ritual, tapi pengalaman budaya. Selain sahur, satu lagi hal yang membuat bule terkesan adalah budaya buka bersama atau bukber. Di Indonesia, bukber bukan hanya acara keluarga, tapi juga ajang silaturahmi lintas pertemanan, bahkan lintas agama. Banyak bule yang mengaku diundang ikut buka bersama oleh teman kantor, tetangga, atau bahkan kenalan baru. Mereka duduk satu meja, menikmati hidangan sederhana hingga mewah, dan berbincang hangat. Yang membuat mereka tersentuh adalah rasa diterima. Tidak ada rasa asing. Tidak ada jarak. Mereka merasa dianggap bagian dari komunitas. Semuanya lihat. Nah, harus mulai di sini ya. Nah, Sam. Sampai kita coba cari sini. Oh, ya. Coba. Sama di sini enak banget. Ano, beda-beda. Dapatnya cabai rawit. Coba. Ini kebab ya. Maaf ya, Sam. Ini gulanya kan ini. Nah, ini kalau kita pakai tangan sama makan yang kayak gini lebih enak. Aku lapar. Yang nasi kambing enak banget. Enak banget, wah. Ya perut ya perut. Sangat. Selamat makan. Selamat makan, selamat buka puasa tapi. Momen seperti ini yang membuat banyak dari mereka pulang dengan cerita yang luar biasa. Mereka tidak hanya merasakan puasa, tapi merasakan empati dan kepedulian sosial yang kuat. Pada akhirnya, yang membedakan Ramadan di Indonesia dengan negara manapun bukan hanya jumlah umat muslimnya. Bukan pula sekadar dekorasi atau ramainya pasar takjil. Yang benar-benar membedakan adalah rasa kebersamaannya. Di Indonesia, Ramadan terasa seperti perjalanan bersama. Dari sahur yang riuh, sore yang penuh semangat berburu takjil, hingga malam yang hidup dengan tarawih dan obrolan santai. Bule yang datang dengan ekspektasi biasa justru pulang dengan pengalaman luar biasa. Mereka tidak menyangka ada negara di mana 1 bulan penuh bisa mengubah ritme hidup seluruh masyarakat dengan cara yang begitu harmonis.